Perkenalkan, nama saya Mario Andri Sukmana dengan nomor mahasiswa 2106 11044. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang pengendalian kualitas pada mie AFWI. Berbicara sedikit, mie AFWI merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang kuliner, khususnya olahan mie Palembang. Mie AFWI memiliki beberapa cabang yang tersebar di beberapa lokasi. Salah satunya yaitu yang berada di Babarsari, lebih tepatnya berada di belakang kampus Bonaventura Universitas Atmajaya Yogyakarta yang akan menjadi objek pengamatan pada kesempatan ini. Terdapat 3 rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu apakah terdapat kecacatan dalam segi pelayanan maupun cita rasa. Kemudian apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kecacatan tersebut dan solusi yang dapat dilakukan untuk meminimalisir kecacatan tersebut. Berikut ini merupakan proses bisnis yang ada dalam proses pelayanan mie AFWI, yaitu dimulai dari pelanggan yang akan melakukan pesanan, sehingga kasir akan menerima pesanan dan mencatat pesanan secara konvensional, kemudian menanyakan stok, dan akan melanjutkan, yaitu antara jika tidak tersedia stok yang dipesan, maka kasir akan menanyakan kembali kepada pelanggan untuk mengganti pesanannya. Kemudian jika stok masih ada, maka akan dilanjutkan kepada tahap konfirmasi pembayaran, yaitu pada penagihan pembayaran, sehingga pelanggan akan mendapatkan struk pembayaran dan pelanggan dapat melakukan pembayaran. Setelah kasir menerima pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan, maka kasir akan memberikan daftar pesanan yang dilakukan oleh pelanggan kepada juru masak dan pembuat minum. Setelah diterima daftar pesanan, maka pesanan akan mulai diproses dan dihidangkan. Setelah dihidangkan, maka pelanggan akan menerima pesanan. Kemudian setelah saya telaah lebih lanjut, ternyata terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan peningkatan. Yang pertama yaitu pada proses pencatatan pesanan, yaitu dapat dilakukan dengan digitalisasi atau komputerisasi pada proses pencatatan pesanan, serta dalam proses pengecekan stok juga bisa dikomputerisasi sehingga akan mempersingkat dan mempercepat waktu operasi. Selain itu juga ada juga pembayaran cashless, yaitu yang menurut saya bisa ditambahkan dalam proses pembayaran mie AFWI ini, sehingga dalam pembayarannya bisa terdapat opsi lain selain untuk pelanggan yang tidak membawa uang secara cash, mereka dapat membayar dengan menggunakan m-banking maupun bank digital lainnya. Dan untuk fishbone itu yaitu untuk permasalahan makanan dan minuman yang tidak sesuai, terdapat 4 faktor. Untuk faktor yang pertama yaitu atau manusia, itu dapat dipengaruhi oleh kelelahan maupun proses pemasakan yang terlalu cepat maupun terlalu lama. Kemudian ada pula environment atau lingkungan, yaitu tempat yang terkadang kurang bersih maupun karena terlalu terbuka. Kemudian yang ketiga yaitu mesin ataupun alat yang digunakan, yaitu jumlah alat penggorengan yang sangat terbatas. Dan yang ketiga yaitu metode, yaitu pelayanan yang kurang teratur dan ketidaksesuaian pelaksanaan SOP. Untuk parameter sendiri terdapat 7, yaitu bahan baku makanan, bahan baku minuman, kebersihan, menu, finansial keuangan, pelayanan, dan operasional. Kemudian untuk sampel data dan kualitas terdiri dari 5 faktor, yaitu sangat bersih terdiri dari 11 unit, kemudian agak bersih itu terdapat 13, bersih 15, kurang bersih berada di angka 18, dan tidak bersih berada di angka 6. Dan dari data yang saya peroleh, dapat diperoleh grafik seperti berikut, yaitu berupa unit yang digambarkan dengan garis biru, kemudian CL, UCL, dan LCL. Kemudian setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, dapat juga dilakukan atau ditampilkan Pareto kecacatan, yaitu untuk kurang bersih berada di angka 18, bersih di angka 15, kemudian untuk agak bersih berada di angka 13, sangat bersih di 11, dan sangat kurang bersih berada di angka 6.
Kemudian untuk data kecacatan yang lain yaitu, mohon maaf terdapat kesalahan pengetikan di sini. Ini merupakan salah satu biaya yang harus dikeluarkan oleh MiAvui, di mana biaya investasi itu termasuk biaya peralatan yaitu 16.500.000, kemudian biaya tempat juga 500.000, kemudian untuk biaya operasional itu terdapat listrik, bahan baku, biaya pemrosesan, kemasan, dan tenaga kerja. Kemudian untuk presentase produk yang layak dijual itu presentasinya 8/10, yang artinya 80%, dan biaya per produk itu adalah 2.500 per porsi. Berikut ini merupakan data kecacatan dalam bidang pelayanan, yaitu pelayanan lama, tempat tidak higienis, hambar, dan rasa yang kurang konsisten. Sehingga diperoleh data X bar chart sebagai berikut, di mana X-nya berada di 21, UCL berada di angka 59,12, dan LCL berada di angka 17,12. Setelah dilakukan analisis lebih lanjut, saya memperoleh saran perbaikan, yaitu untuk tipe kecatatan pelayanan lama dapat dilakukan penerapan SOP pelayanan sesuai urutan pemesan. Kemudian yang kedua yaitu untuk jumlah porsi yang tidak sama itu melakukan inspeksi pada makanan yang akan disajikan baik sebelum maupun sesudah dimasak, sehingga akan diperoleh jumlah porsi yang konsisten. Kemudian terdapat juga tempat yang tidak higienis itu dapat dilakukan pembersihan tempat setelah tempat yang ditinggalkan konsumen itu sudah tidak ada konsumen, maka langsung dibersihkan. Kemudian untuk rasa yang tidak konsisten, melakukan inspeksi rasa sebelum disajikan kepada konsumen pada saat makanan sudah matang. Kesimpulan yang saya peroleh yaitu terdapat kerugian jikalau dilakukan reject maupun reward pada produk. Kemudian yang kedua, kecacatan yang ada pada kasus MiAvui dapat dikategorikan normal karena masih berada di dalam batas UCL maupun LCL. Kemudian pada tahap perbaikan memiliki fokus terhadap 4 hal, yaitu pelayanan yang lama, jumlah porsi, kehigienisan, dan kekonsistensian rasa. Dan untuk saran sendiri yaitu pengecekan sesuai berkala rutin pada tempat yang diobservasi untuk data yang lebih akurat, dan pengerjaan alangkah baiknya dilakukan secara lebih hati-hati supaya hasil yang diperoleh itu lebih optimal. Sekian presentasi saya terkait MiAvui. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.